Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sobat, kembali lagi dengan saya di Senegal. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi khususnya mengenai insight. Karena sekarang mungkin di dunia industri khususnya mesin bubut CNC semuanya udah pakai inset. Karena apa, kalau keunggulan dari inset ini salah satunya kan kerja bisa lebih cepat, dan seandainya terjadi patah pun kita langsung ganti posisi sisi yang lainnya. Jadi keunggulannya ya salah satunya itu, jadi meningkatkan produktivitas lah. Jadi banyak juga sih sebenarnya inset sekarang yang menjamur. Mungkin entah dari mereknya, entah dari harganya yang sangat berbeda sekali. Cuma tetap pada dasarnya uang itu tidak akan salah untuk menentukan suatu kualitas. Jadi kita beli yang harganya yang lumayan mahal, insya Allah kualitasnya pun akan mahal. Tetapi walaupun kualitas mahal, kalau tanpa didukung dengan ilmu yang matang dalam penggunaan, itu pun salah satunya tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Di sini bagaimana kita cara mengiritlah inset dalam proses penggunaan. Jadi diminimalisirkan penggunaan inset, jangan terlalu boros seperti itu. Khususnya mungkin yang industri kecil ataupun yang punya mesin bubut sendiri, itu kan akan berasa kalau seandainya kita inset ya lumayan harganya mahal, terus kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Kalau di perusahaan itu oke aja, saya ngambil satu box minggu habis atau 2 hari 3 hari bos, ya nggak masalah. Yang penting kan kalau nggak habis ya ngambil lagi, seperti itu kalau di perusahaan. Tapi kan kalau untuk sendiri ya mungkin sangat lumayan berasa. Jadi langkah yang paling penting salah satunya untuk penggunaan mengirit itu usahain dengan pakai pulen itu nggak harus full terus sih, otomatis kayak di otomatis kan nggak juga sih, pakai botol kayak gini juga boleh. Yang penting kita melihat dari bubutan ini, dari sampahnya aja udah kelihatan. Kalau udah sangat panas itu di hasil ininya, ya sampahnya akan begini ya, warnanya ini sangat gosong. Berbeda dengan yang masih inset bagus, biasanya warnanya nggak terlalu gosong. Warnanya juga beda-beda ya bos ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang gosong setengah gitu. Ini menunjukkan tingkat kepanasan dari saat pembubutan. Jadi kalau seandainya kita dipul dengan pulen, otomatis kan inset ini dan benda kerja ini akan dingin. Ketika dingin benda kerja dan inset, itu insya Allah akan aman ke inset sendiri, dan nggak bakalan cepat patah. Itu kalau untuk tembaga mungkin bisa pakai minyak tanah ataupun solar ya, itu salah satu. Itu yang kalau untuk benda keras yang ini aja CS atau SS itu biasa aja pakai pulen ya. Kalau nggak ada air biasa juga nggak masalah, cuma kalau air biasa dia nggak pakai pelumas, jadi kurangin. Terus langkah berikutnya mungkin untuk mengirit ketika kita pemakanan ketemu benda yang seperti ini potongan api ya. Ini potongan api seperti ini mungkin. Ini termasuk bagus karena ini pakai plasma.
Tapi kalau pakai cutting manual itu akan kelihatan banget. Ini bagian luarnya ini keras ya. Jadi untuk starting awal, untuk pembubutan luar ataupun dalam yang sifatnya ini dipotong dengan gas cutting, bukan dari pagaji besi, ini usahain pemakanan awal ini tebal, 4 mili, 3 mili ke atas lah pokoknya, 5 mili, 6 mili pun gak masalah. Kenapa? Alasannya seperti ini bos ya. Ini yang keras ini bagian luar antara 1 mili ini yang keras ya, ke dalamnya nggak normal. Jadi di sini ketika kita makan banyak ini ya, makan banyak nih, misalkan 4 mili, kalaupun mau dompal ini yang di tengah. Kalaupun mau dompal, umpamanya kacat lah, somplak itu yang di tengah. Ujung ini, karena ujung ini akan ketemunya di bagian yang empuk dalam. Jadi ujung ini akan aman. Artinya, seandainya pun dompal ujung ini masih 2 mili, 3 mili masih berfungsi dengan baik. Bisa. Berbeda dengan umpamanya ujung ini udah dompal, ujung ini, radius ini udah dompal, ini nggak bisa dipakai ya, walaupun baru ya, kecuali kalau diasah lagi, itu lain lagi ceritanya gitu. Jadi kita usahakan kalau posisi benda keras seperti ini, ya maksudnya bukan benda keras, ini normal, tapi ini dipotong dengan gas cutting, ini luarnya ini 1 mili ini akan keras bagian luar. Kalau jangan coba Anda ketika memulai benda kerja seperti ini cuma makan 1 mili atau 1,5 mili, bahkan 2 mili lah maksimal itu. Jangan, coba aja hambat 4 mili, 5 mili. Yaitu maksudnya kita untuk meminimalkan inset ini biar gak patah. Berikutnya mungkin disesuaikan dengan speed. Untuk ketemu yang ini, starting seperti ini, usahain pelan dulu. Bahkan kita pakai 200 aja dulu. Seperti ini. Jadi kita nggak usah ragu bos. Hajar aja 4 mili. Insya Allah nggak apa-apa. Bahkan kalau saya sendiri jarang diukur 1, 2, 3, 4 enggak. Kita lihat aja di sini, tempelin. Bisa 6 mili, nggak masalah. RPM turunin ya, jangan terlalu cepat. Baik tulang. Nah, baik tulangnya seperti itu, nggak apa-apa pakai potong. Seperti itu. Jadi ujung luar ini ketemunya entarnya di tengah inset, yang bagian kerasnya di tengah ya, seperti itu. Jadi untuk ini mah supaya meminimalkan lah, jangan cepet domplak inset ya. Mungkin untuk ketemunya khusus untuk boring bar, saya sarankan usahain dari titik center ini mesin di atas 1 mili, di atas center 2 mili juga nggak apa-apa. Karena apa? Untuk boring bar itu resiko nyarum bawah ini sangat fatal ke inset juga. Bukan hanya ke benda kerjanya, kalau ke inset juga bisa patah. Kalau yang bawah nyarum, ntar patahnya yang bawah, karena dia kan rotasi ini juga kena ya. Mungkin ini khusus yang boring bar ya.
apalagi kalau ketemunya ntar kalau lubangnya kecil, itu pasti kendalanya akan nyaru gitu di bawah. Jadi untuk boring bar jangan diposisikan center, posisikan ini di boring bar ini posisinya tengah gitu. Di inset agak naik ke atas gak apa-apa, yang penting patokannya bawah ini jangan nyaru, patokan bawah jangan. Dan ini juga sama seperti ini las-lasan overlay ya, dalam ya. Kalau ketemu seperti ini boring bar juga, awal itu pemakanan usahain gede, jangan sungkan-sungkan untuk makan 3 mili 4 mili. Kalau Anda naikin 1 mili atau apa sedikit lah, 1 mili 1,5 mungkin 2 mili, itu akan terasa banget sebenarnya ke inset. Karena ini ujung luar ini, luar dari lasan ini itu yang paling keras ya. Kalau udah masuk ke dalam itu normal, enggak. Dan yang ini bukti nyata ya bos nih, pekerjaan seperti ini yang kita hadapin. Ini nggak digerinda dulu nih luarnya ya, tetapi kalau untuk menghemat inset saya sarankan untuk digerinda. Tetapi kalau tidak digerinda, kalau pingin ya meminimalkan untuk tidak patah inset, itu pemakanan langsung 4 mili, jangan cuma 1 mili atau 2 mili. Jadi bagian luarnya ini akan keras. Untuk soal kecepatan setiap mesin akan berbeda. Yang jelas usahain kalau seandainya dalam posisi pembuatan si sampah ini jangan seperti ini bos. Jangan seperti ini. Karena apa? Ini juga akan kendala ke inset. Ketika ini putaran nyangkut ke inset, itu inset juga akan mudah patah ya. Jadi usahain diatur RPM agak turun, cutting speed agak cepat, biar si hasil pemakanan inset ininya apa? Spiral. Nah seperti inilah, spiral seperti ini, ataupun hancur sekalian nggak apa-apa. Kalau hancur sekalian biasanya lebih cepat dia cutting speednya. So spiral kayak gini, ini bagus ini. Ini yang apa? Salah satu yang bisa kita kerja cepat termasuknya, tetapi inset juga aman. Kita juga santai, makanya kita nggak ribet ngurusin strap. Ya, kalau udah nyangkut ke sini, sama ini tuh. Ketika putaran, sampah ini nggak putus, nyangkut ke inset juga bisa pakai. Seperti ini. Dan masalah RPM itu berbeda orang, berbeda kebiasaan, berbeda pola pikir, itu saya tidak bisa mengharuskan seperti ini. Cuma kalau buat saya pribadi untuk mengirit inset, usahain dari awal dari pelan dulu. Misalkan ya pakai 200, pemakanan 4 mili, perasa masih enteng, masih kita taikin RPM 300 ya, atau pakai 500. Cuma kalau pakai 500 untuk maksudnya pemakanan 5 mili 6 mili ya itu sangat risiko preset juga dan patah. Makanya dia RPM panas ya, RPM cepat ke benda juga cepat panas ya. Artinya kalau benda panas, inset panas itu mudah patah. Makanya itu saya bilang pulang jangan lupa. Tapi khusus yang SS 316 saya sarankan itu full, pakai full, jangan setengah. Karena kalau setengah khusus untuk SS kita 316 kita mungkin Inconal ini lumayan kekerasannya lumayan ya. Kalau kita nggak pakai pulang, satu mata inset ini mungkin satu kali pemakanan aja udah bisa tutup. Jadi sarankan kan kalau untuk 316 full pakai pulang ya. Kalau saya pribadi
saya nyaranin jadi RPM agak pelan, jangan terlalu cepat ya, mungkin antara 300 lah, 290. Setiap mesin akan berbeda ya, bisa 360, 360 ya, kalau ada 360 dan 300 lah. Cutting speednya agak cepat biar menghasilkan sampahnya spiral seperti ini, atau enggak hancur sekalian juga nggak apa-apa, dihancur. Jadi itu salah satunya trik untuk kita menghemat inset. Dan tentunya bukan hanya menghemat dari insetnya sendiri ya, buat kitanya juga lah ya, biar kerja ini lebih santai. Saya berasa kalau seandainya kerja dengan sampah yang terus ngebulung itu ya udah repot juga, kesal kayak gitu ya. Mungkin begitu aja dulu, ini masih batas ya, seri pengalaman dan tidak ada untuk menggurui buat rekan-rekan. Ini membuat mungkin teman-teman pemula yang masih ya membutuhkan arahan dalam mesin bubut, saya batas sharing aja ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.